Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya kesal. Yakin insya Allah ibu-ibu semuanya menjawab salam ya Bu ya. Mudah-mudahan ya gak ada yang tidak menjawab salam salah. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufara lahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati Sohibul Bait itu Ibu Irma ya, atau mamanya Mas Rangga, keluarga besarnya, kerabat-kerabatnya, yaitu Bapak siapa tadi? Pak Not, keluarga besar Bapak Noto Miharjo ya Bu ya. Salam kenal ya Pak. Dari Tangerang ya Pak ya. Masya Allah, jauh sekali Pak, Tangerang Bekasi Pak. Dari ujung selatan kita di Bekasi Utara. Masya Allah. Selamat datang di Bekasi, keluarga besar dari Bapak Noto Miharjo. Juga tidak lupa, tadi saya lihat ada bujangan tuh ganteng banget, Masya Allah. Anak saya itu Bu, ya Allah sekarang udah bujang ya Mas Rangga, Mas, ya Allah Mas udah gede banget kamu Mas, udah bujang sampai pan artis dari mana gitu, udah kayak artis ya. Yang terutama tentunya kepada Mas Didi ya, yang hari ini sudah menyediakan tempat dan waktunya kita semuanya ya Bu ya. Mudah-mudahan di hari yang baik ini ya, niat keluarganya ya, keluarga Bu Irma, Mas Didi, sekeluarga besar, bertepatan dengan acara atau kegiatan penutupan Majelis Taklim Baitul Husna RT 05 dalam rangka mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan segala niatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kedua orang tuanya ya, sudah 5 tahun Bu, ya Allah masih ingat sama ibu ya. Ibu seorang wanita yang luar biasa, yang melahirkan kita, merawat, membesarkan, mengasuh dengan penuh kasih sayang. 5 tahun sudah beliau sudah kembali kepada penciptanya ya, dan juga ayahanda tercinta tentunya yang sudah mengukir jiwa raga kita hingga saat ini kita menjadi siapa ya. Tentu semua itu karena berkat jasa kedua orang tua kita tercinta. Ini semuanya telah kembali kepadanya, hanya doa yang bisa kita panjatkan. Ya Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, semoga Allah memaafkan kesalahan, semoga Allah memaafkan segala hilafnya, semoga Allah menjadikan tempatnya hari ini, Allah jadikan makamnya raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan tempatnya tempat kembali yang terbaik di sisinya, yaitu surga. Kita doakan sebentar ya Bu ya, dengan membaca ummul kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan suratul Fatihah yang kita baca ya Bu ya menjadi wasilah kasih sayang Allah kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu ya, keluarga besar Mas Didi ya. Mudah-mudahan diberikan tempat yang terbaik di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati ibu-ibu jamaah yang hadir hari ini, Masya Allah Bu ya, ini sampai ada 3 tempat ya. Ada teras dalam, ada ruang utama ya. Bahkan ada sampai di ada ya, saking apa Bu? Saking senangnya, antusiasme ya, gembira kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Jadi hari ini luar biasa Bu, perasaan kita bercampur aduk. Ada rasa suka karena akan datang dan bertemu dengan bulan Ramadan. Ada juga rasa haru ketika kita mengenang kembali ya akan jasa-jasa kedua orang tua kita. Ya, kerabat-kerabat kita yang telah lebih dahulu Allah panggil ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya ya Bu ya, orang tua kita yang sudah tiada ya Allah, semoga saat ini mereka berada dalam kasih sayang dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga hal yang lucu ya, hal yang menyebabkan saya tadinya ngantuk jadi hilang ngantuk. Apa itu kok? Oh, syair dan lagu. Masya Allah ya Bu ya. Jadi yang tadinya riup langsung. Masya Allah ya, ini adalah buah karya dari siapa Bu? Ibu-ibu grup Qasidah, apa Bu namanya? Thoriqul Jannah. Thorik, Haji Thorik. Ini suruh jalan-jalan ya. Thorik Haji 2 bulan ya. Katanya Thorik itu artinya apa Bu? Jalan-jalan, jalan aja ya. Thoriqul Jannah. Mudah-mudahan melalui syair dan lagunya ya membangkitkan semangat ya, mengingatkan kita kembali ya, sesekali membawa kita tercampur aduk rasanya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh ya ibu-ibu grup Qasidah semuanya, bawa syair-syair yang membawa manfaat dan menghibur kita semuanya ya. Terima kasih ya sebelumnya ya. Jadi mulai masalah ya. Baik. Ya, alhamdulillah sekali lagi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sampai di bulan Sya'ban ya. Tepatnya baru saja kita melalui malam nisfu Sya'ban ya. Malam pertengahan, artinya insya Allah jika Allah izinkan ya, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kepada kita kesehatan, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan-bulan kebaikan, amal dilipat gandakan pahalanya ya. Dan bulan-bulan di mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya ya. Maka di bulan Sya'ban ini ya, menjelang persiapan kita di bulan suci Ramadan ya, adalah waktu yang sangat tepat jika kita ingin mengerjakan berbagai macam amal kebaikan. Salah satunya ketika seorang anak yang hendak ingin mewujudkan baktinya kepada kedua orang tuanya, walaupun kedua orang tua kita sudah tiada, karena kata Allah bulan Sya'ban adalah bulan yang dimuliakan. Barang siapa dia berbuat kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan tersebut ya. Dan di antara ya
sekian banyak tanda baktinya seorang anak kepada orang tua adalah ketika yaitu dengan mendoakan kedua orang tuanya dan bersedekah atas namanya. Ya, sekali lagi mudah-mudahan niat-niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa itu artinya apa, Bu? Menahan diri, ya Bu ya. Menahan diri dari apa? Dari makan, dari minum, ya. Dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu kalau kata Ustazah tadi, puasanya anak SD. Ya kan, Bu? Asal tidak makan, asal tidak minum, itu puasanya anak SD. Lah ibu-ibu yang di sini ada yang masih SD? Sudah apa? Oh, sudah tua, SD semua ya. Umur kita berapa, Bu? Dihitung aja masing-masing, gak usah ngitungin umurnya orang. Jangan dibikin repot ya, Bu ya. Kita hitung aja sendiri ya. Sudahkah puasa kita tidak lagi seperti puasanya anak SD yang hanya menahan lapar, menahan haus. Sebab betapa banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa. Tujuan puasa itu untuk apa, Bu? Agar Allah berikan pahala kepada kita ya. Karena ibadah puasa ini beda dengan ibadah-ibadah yang lain ya. Di dalam hadis disebutkan, Allah berfirman ya, puasa itu untukku ya, puasa itu untuk Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Jadi kita nggak tahu, Bu, sekian tahun kita puasa berapa banyak pahala yang sudah kita dapat, tidak ada yang tahu. Jangan-jangan seperti tadi, Bu, 40 tahun puasa, ternyata begitu minta pahala sama Allah, ya Allah, mana pahala puasa hamba ya Allah? Berapa tahun puasa? 40 tahun ya Allah, hamba udah puasa. Ternyata tidak mendapatkan apapun ya. Maka nanti kita termasuk orang-orang yang rugi, bahkan mungkin celaka ya, Bu ya. Maka ya, perhatikan puasa-puasa kita ya, Bu ya. Karena tujuan puasa itu tadi membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya ya. Berarti puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi yang terlebih dari itu menahan dari segala bentuk hawa nafsu kita yang bisa membatalkan pahala puasa. Betul, Bu? Kalau batalin puasa gampang ya, Bu ya. Makan sengaja, minum sengaja, marah sengaja, batal nggak, Bu? Ada orang bilang, lu kalau puasa marah-marah batal deh ya. Batal nggak puasanya, Bu? Secara pengertian puasanya tidak batal, Bu, tapi pahala puasanya itu hilang. Kenapa? Karena situ kita tidak berhasil untuk menahan diri dari tidak marah. Betul, Bu? Iya. Jadi tolong diperhatikan ya, Bu ya. Menahan diri dari segala sesuatu ya. Tadi menjadi orang yang lebih sabar ya. Lebih apa, Bu? Lebih sabar ya, Bu ya. Nanti kalau bangunin anak-anak ya, Bu, yang masih latihan puasa ya, sabar, Bu. Bangunin dari jam 3, tahu-tahu sahurnya jam setengah 6 ya, Bu ya. Sudah sarapan pagi. Boleh nggak, Bu? Nggak apa-apa, Bu, anak kecil nggak apa-apa, Bu. Belum wajib puasa, tapi pelan-pelan ya. Jangan dicubit ya, Bu ya. Jangan dicubit ya, Najla, nanti kalau dicubit lapor ya. Iya ya, Bu ya. Jadi ada usaha untuk bersabar. Sabar ya. Belum saatnya buka berarti kita tidak buka, karena kita sedang diuji oleh Allah dengan perintahnya. Taat apa enggak dengan perintah Allah tersebut ya, Bu ya. Kemudian kita bersabar ketika apa, Bu? Harus menunggu waktu berbuka ya, Bu ya. Jadi puasa ini melatih kita menjadi jiwa-jiwa yang sabar. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi kalau pengen dicintai Allah, latihannya dengan puasa, Bu. Beneran, Bu ya. Puasa itu kalau kita jalankan dengan benar ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul ya, man shoma ramadhana imanan
Ya, barang siapa berpuasa karena iman kepada Allah. Ya, tadi kalau karena iman itu dimanapun kita puasa, kita merasa Allah melihat kita, Allah mengawasi kita. Ya, walaupun tidak ada orang, kita tidak berani nyeruput, tidak berani nyicip, tidak berani nyolek, ya, karena kita sedang berpuasa. Jadi Allah mengawasi setiap waktu kita itu diawasi oleh Allah. Maka di situ ada nilai sabar, ya. Kemudian puasa melatih kita menjadi pribadi yang jujur, betul Bu? Iya, jujur Bu. Kalau orang puasa nyolong nih, gimana tuh? Puasa kok nyolong ya? Boleh nggak? Tidak boleh ya Bu ya. Berarti puasanya belum karena iman kepada Allah, ya. Karena orang puasa itu mendidik jiwanya menjadi jiwa-jiwa yang jujur. Tadi salah satunya Bu, nggak mau buka walaupun tidak ada manusia, tidak ada yang melihat, tapi Allah melihat kita, ya Bu ya. Dan puasa juga membentuk jiwa-jiwa yang apa Bu? Dermawan, ya Bu ya. Kita dilatih untuk menjadi orang-orang yang nggak pelit, ya. Jangan terlalu menggenggam tangan kita, ya. Karena bulan puasa adalah bulan-bulan yang melatih kita untuk memperbanyak sedekah. Ya, sedekah itu Bu nggak usah dibayangkan yang mahal-mahal Bu. Memberi buka orang yang puasa hanya dengan segelas air minum, itu pahalanya sudah luar biasa Bu. Bahkan dikatakan ya, memberi buka orang yang puasa, kita sudah bisa mendapatkan pahalanya walaupun kita dalam keadaan tidak berpuasa. Karena tadi apa Bu? Karena pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Maka sekecil apapun amal perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi akan dibalas Bu. Jadi jangan khawatir ya. Puasa membentuk jiwanya jadi pemurah. Ya, kenapa? Karena mumpung saatnya ada di bulan suci Ramadan. Kapan lagi? Ya, tahun depan belum tentu kita bisa berpuasa. Jadi maksimalkan untuk puasa tahun ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua apa Bu? Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Ya, tadi kata Ustazah ada 3 poin yang terpenting. Pertama, man shoma, ya, kegiatan puasa yang kita laksanakan pada siang hari, ya, karena kita taat kepada Allah, ya, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang bisa saja membatalkan ibadah-ibadah puasa kita, ya Bu ya. Kemudian yang kedua apa Bu? Man qoma Ramadhana, barang siapa berpuasa kemudian malamnya dihidupkan dengan amalan-amalan dan juga ibadah-ibadah soleh yang lainnya. Contohnya apa Bu? Sholat tarawih. Sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Bulan-bulan lain itu tidak ada, ya. Maka jangan sampai kita melewatkan untuk sholat tarawih, ya. Jadi sudah latihan sabar. Nanti kalau sholat tarawihnya agak lama, ya, nggak boleh apa Bu? Nggak boleh gersuloh, nggak boleh ngedumel, ya, nggak boleh besok nggak mau tarawih, siapa sih imamnya itu, ya. Ya, imamnya panjang dikit diciriin, siapa sih itu imamnya? Oh, ternyata Ustadz Anu, besok nggak mau tarawih. Jangan Bu, puasa kita itu udah tahunan. Jadi jangan lagi seperti puasanya anak SD yang ntar kalau bukaannya nggak diturutin, besoknya nggak mau puasa. Ya, sama Bu, ya. Ibadah sholat tarawih adalah sholat yang tidak hanya ada di bulan suci Ramadan. Maka maksimalkan untuk kita laksanakan sesuai dengan apa Bu? Ya, anjuran-anjuran tadi. Kalau harus di masjid, kalau dulu kita COVID harus di rumah ya Bu ya. Sekarang kita sudah terbebas dari virus tersebut. Mari kita makmurkan masjid kita ya Bu ya. Ikutin Bu sholat dengan imam sampai dengan selesai. Itu lebih baik ya Bu ya. Walaupun ada yang mungkin 8 rakaat sudah pulang. Ibu-ibu ngapain kalau pulang 8 rakaat? Hah? Sampai rumah buka apa? Buka TV, buka handphone, balas WA, buka lagi Facebook, baca status orang, gitu ya Bu ya.
buka resep masakan atau buka orderan besok siapa yang jualan ini ya. Jadi sangat sayang Bu waktu kita kalau kemudian tidak dimaksimalkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih.